Kami dari kelompok 3 kelas TGLI 5 yang beranggotakan Larasati, Tria Enda Mahiro, Siti Nurgoibah, dan Pak Dila Amelia. Dosen pengampu Bapak Fuadila Ali Sofyan MPD, mata kuliah materi MTK MI. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul pecahan. Yang kami hormati selaku dosen pengampu Bapak Fuadila Ali Sofyan, dan yang kami sayangi dan banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara daring, dan kami dapat menyelesaikan tugas presentasi makalah dengan judul pecahan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian pecahan. Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama, berasal dari bahasa Latin fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus dan bukan miring. Next. B. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, atau suatu pecahan dapat dikatakan senilai apabila pecahan-pecahan tersebut mempunyai pembilang dan penyebut yang berbeda, tetapi nilai pecahannya sama. Membandingkan pecahan. Yang pertama, penyebut yang sama. Cara membandingkan bilangan pecahan untuk penyebut yang sama bisa kita lakukan dengan melihat pembilangnya. Misalnya membandingkan pecahan 8/24 dan 4/24. Karena sudah jelas besar kecil pembilang, maka perbandingannya adalah 8/24 lebih kecil dari 4/24. Next. Yang kedua, penyebut yang berbeda. Untuk membandingkan pecahan desimal yang memiliki penyebut yang berbeda, langkah yang harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebut dari pecahan desimal tersebut. Caranya adalah dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari setiap penyebut bilangan pecahan tersebut. Misalnya membandingkan pecahan 1/4 dan 1/6. Maka dengan cara mencari KPK, kita akan mengetahui perbandingan dari bilangan pecahan tersebut. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. 1/4 dikali 3/3 sama dengan 3/12. Dan 1/6 dikali 2/2 sama dengan 2/12. Dari hasil perbandingan 1/4 dan 1/6 adalah 3/12 lebih besar dari 2/12, karena 1/4 lebih besar dari 1/6. D. Operasi pecahan. 1. Penjumlahan. Cara yang digunakan dalam penjumlahan adalah dengan menyamakan penyebut aturan A per B ditambah C per. Yang kedua, pengurangan. Untuk pengurangan, sama halnya dengan penjumlahan. Cara yang digunakan adalah menyamakan penyebut. Yang ketiga, perkalian. Untuk perkalian, langsung dihitung apa adanya dengan aturan A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Yang keempat, pembagian. Cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian dengan aturan A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per DC. Next.
contoh soal. 1. Penjumlahan. 4/9 ditambah 2/5 sama dengan 20/45 ditambah 18/45 sama dengan 20/45 sama dengan 38/45. Yang kedua, 7/24 sama dengan 17 dikurangi 7/24 sama dengan 10/24 sama dengan 5/12. Yang ketiga, perkalian. 4/7 dikali 4/6 sama dengan 16/42 disederhanakan menjadi 8/21. Yang keempat, pembagian. 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1 sama dengan 6/4. Disederhanakan menjadi 3/2 atau menjadi pecahan campuran 1/2. Yang kelima, pecahan senilai. 2/3 sama dengan 2/3 dikali 2/2 sama dengan 4/6 dan 2/3 sama dengan 2/3 dikali 3/3 sama dengan 4/6. Next. Kesimpulan. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk tanda kutip dengan A dan B adalah bilangan bulat, B0, dan B bukan faktor dari A disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian dari yang utuh. Apabila kakak mempunyai sebuah apel yang akan dimakan berempat dengan temannya, maka apel tersebut harus dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama. Masing-masing anak akan memperoleh bagian dari apel tersebut. Pecahan biasa mewakili ukuran dari masing-masing ukuran apel. Itulah penjelasan dari makalah kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.